Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Zuh. Baiklah teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah topik atau sebuah materi yang bagus, yaitu tentang perbedaan money, much, few, dan little. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, teman-teman sudah tahu nggak apa itu arti dari money, much, few, dan little? Money dan much itu artinya banyak, dan few, little itu artinya sedikit. Nah, kapan kita menggunakan money, kapan kita menggunakan much, dan kapan kita menggunakan few dan little? Nah, materi ini sering dijelaskan di sekolah-sekolah seperti SMP sederajat dan SMA sederajat. Namun, jika teman-teman masih kebingungan dalam memahaminya, yuk kita simak video berikut ini. Nah, untuk penjelasannya sendiri, saya akan menjelaskannya berdasarkan contoh. Cuman sebelumnya, saya mau bertanya dulu nih pada teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak apa yang disebut dengan countable dan uncountable noun? Nah, jadi yang dimaksud dengan countable noun itu adalah benda yang bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung, sementara uncountable noun itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Nah, contohnya saja seperti telur. Telur itu termasuk bisa dihitung nggak? Bisa, bagus teman-teman semua. Nah, kalau misalnya mobil bisa dihitung nggak? Bisa. Kalau misalnya nasi bisa dihitung nggak? Tidak. Nah, kalau misalnya uang bisa dihitung nggak? Tidak juga. Nah, kenapa kok uang tidak bisa dihitung sementara kan kita melakukannya untuk pembayaran? Sebab uang itu kan kalau misalnya kita pegang berapa helai, misalnya satu helai tapi nilainya kan beda. Ada yang 100.000, ada yang 5.000. Jadi satu helai itu tidak sama nilainya. Jadi itulah penyebab kenapa uang itu tidak bisa dihitung. Nah, sementara kalau misalnya sup atau air itu bisa dihitung nggak? Nggak bisa, termasuk uncountable noun. Kita bisa menghitung air nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Kita bisa membikinkan di sininya, misalnya water, a bottle of water. Maka kita tuliskan sebotol air. Maaf, karena saya menulisnya terlalu mepet. A bottle of water. Nah, pada air yang di sini ini termasuk uncountable noun, istilahnya kata benda yang tidak bisa dihitung. Sementara kalau yang di bagian ini, yang nomor 2, contoh nomor 2 ini termasuk air yang bisa dihitung karena kita menghitung botolnya, berapa banyak air yang kita perlukan, berapa banyak botol air yang kita butuhkan. Nah, misalnya 1. Nah, kalau di sini dia uncountable noun, di sini menjadi countable. Nah, begitu caranya membuat menjadi countable. Nah, yuk kita balik lagi ke materi awal. Nah, itu sekedar penjelasan dari benda-benda yang countable dan uncountable. Nah, sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa saya berikan. Cuman kita lebih cenderung membahas tentang perbedaan money, much, few, dan little. Nah, money itu sendiri banyak, much banyak, few sedikit, little sedikit. Nah, yuk kita masuk ke contoh yang berikut ini. Nah, kita lihat contoh A, I don't get many letters. Nah, itu artinya saya tidak mendapatkan banyak surat-surat. Nah, banyak di sini. Kenapa kita menggunakan money di sini? Kenapa tidak menggunakan much? Karena letter itu termasuk benda countable atau uncountable. Nah, surat-surat itu termasuk dalam benda yang bisa dihitung karena dia nyata, karena kita bisa melihat bendanya. Contohnya berapa helai surat yang kita dapatkan. Nah, maka kita menggunakan money. Jadi money itu digunakan untuk menyatakan suatu benda yang banyak tapi bisa dihitung. Bisa dihitung. Nah, sementara untuk penggunaan much, kita lihat contoh yang B. I don't get much mail. Saya tidak mendapatkan banyak
mail. Banyak mail tuh maksudnya surat-surat, tapi surat di sini surat nyata enggak surat digital. Jadi kita tidak bisa menghitungnya, atau apakah kita menghitung komputernya ataukah kita menghitung surat yang isi di dalamnya, gimana caranya. Sementara kita cuma melihat ada satu komputer tapi bisa melihat semuanya. Jadi itu termasuk tidak bisa dihitung. Maka kita menggunakan much. Much itu berarti adalah penggunaan banyak untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Nah, kalau untuk penggunaan few dan little itu sendiri, kita lihat contoh yang di C-nya. Anne gets a few letters. Nah, kita jadikan ini sebagai nama aja. Anna mendapatkan sedikit surat-surat. Nah, sedikit surat-surat di sini adalah countable noun, berarti benda yang bisa dihitung. Berarti kita menggunakan sedikitnya menggunakan few untuk benda yang bisa dihitung. Kalau untuk penggunaan little-nya sendiri berarti kebalikannya adalah penggunaan sedikit tapi untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, contoh yang di Tom gets a little mail. Nah, mail itu karena benda digital jadi tidak bisa kita hitung, maka kita menggunakan little. Berarti yang little ini untuk benda yang tidak bisa dihitung. Untuk benda yang tidak bisa dihitung, Tommy mendapatkan sedikit surat. Tapi suratnya surat digital. Jadi itu termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham kan tentang penggunaan money, much, few, dan little. Nah, kita contohkan beberapa contoh lagi seperti yang di bawah ini. Nah, how many chairs do you have? Berapa banyak kursi-kursi yang kamu punya? Nah, chairs di sini termasuk benda yang countable atau uncountable. Berarti yang countable atau benda yang bisa dihitung, maka kita menggunakan money di sini. Money. How many chairs do you have? Berapa banyak kursi-kursi yang kamu butuhkan? Nah, untuk contoh yang kedua berarti adalah penggunaan uncountable noun. Uang tidak bisa kita hitung, maka kita menggunakan much di sini. I don't have much money. Saya tidak punya banyak uang. Nah, jadi sampai di sini teman-teman sudah mulai paham dan sudah mulai mengerti. Coba contohkan yang kata dua ini, few sama little. Kalau misalnya kita masukkan ke sini berarti few-nya itu digunakan pada pengganti many kah atau pengganti much. Berarti saya berapa sedikit kursi-kursi yang kamu butuhkan. How few chairs. Berarti few cocoknya di sini. Berarti untuk benda yang bisa dihitung menggunakan few, dan kalau di sini a little, I just have a little money. Berarti saya cuma memiliki sedikit uang. Nah, berarti kalau uang kita masukkan a little. Nah, jadi sampai di sini teman-teman sudah mulai paham dari penjelasan saya tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah paham tentang penggunaan yang 4 kata ini, maka kita cobakan. Nah, ada satu hal lagi yang perlu saya kasih tahu kepada teman-teman semua. Kalau untuk penggunaan benda yang bisa dihitung sama benda yang tidak bisa dihitung itu seperti contohnya yang di atas ini tadi. Misalnya letters itu kan termasuk benda yang bisa dihitung, maka kita akan menambahkan s di akhir dari benda yang bisa kita hitung tadi. Nah, kalau misalnya untuk benda yang tidak bisa kita hitung, contohnya mail, money, water, itu tidak bisa kita hitung, maka kita meletakkan much sama little di dalamnya. Jadi kita tidak ada menambahkan yang namanya s di belakangnya. Jadi paham teman-teman semua, pada paham kan? Contohnya nasi ini, karena ini termasuk uncountable noun, benda yang tidak bisa kita hitung, maka kita tidak akan meletakkan s di belakangnya, jadi rices. Tidak ada kita taruh s di belakangnya. Jadi teman-teman semua paham kan? Kalau untuk yang benda countable yang bisa dihitung, kalau kita menyatakan itu adalah banyak, berarti kita menambahkan s, ataupun sedikit berarti kita bisa menambahkan s. Itu untuk menandakan bahwa benda itu lebih dari satu. Nah, kalau untuk benda yang tidak bisa dihitung, maka kita tidak perlu menambahkan s di belakang benda-benda, kata-kata benda tadi.
Nah, teman-teman sudah paham sampai di sini? Nah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya tentang perbedaan dari money, much, few, dan little ini. Saya berharap semoga teman-teman paham terhadap apa yang telah saya sampaikan. Nah, terima kasih banyak dan jangan lupa di subscribe. See you for next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.